Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana di sini Reno yang menghilang membuat Ana dan juga Oma Rima ini khawatir dengan menghilangnya si Reno tersebut. Rupanya Reno yang terbawa emosi setelah mengetahui kalau ibunya ini berpacaran dengan si Kevin. Reno ini menemui Kevin di sebuah kafe. Ketika ia bertemu dengan si Kevin, Reno langsung marah-marah kepada Kevin dan ia melarang Kevin untuk berhubungan lagi dengan mamanya. Akan tetapi di sini Kevin yang jahat ini pun ngotot, ia tidak mau melepaskan si Anita, ibunya Reno. Ia mengatakan kalau mereka ini saling mencintai. Nah guys, bohong ya Kevin ini. Padahal di sini Kevin hanya ingin memanfaatkan si Anita saja dan ingin menguras hartanya Anita. Nah, si Reno ini dengan ngototnya Kevin ini akhirnya terbawa emosi. Ia pun memukul si Kevin karena ia sangat kesal sekali kepada si Kevin yang ngotot tidak mau melepaskan Anita, ibunya. Perkelahian antara Kevin dan Reno ini pun akhirnya terjadi di kafe itu. Dan di scene berikutnya Reno ini diam-diam pulang ke rumah. Namun tanpa ia ketahui rupanya si Ana ini sudah menunggu kepulangan Reno. Ketika Reno ini diam-diam langsung masuk ke kamar mandi untuk mencuci tangannya dan mencuci muka. Di sini dengan marah sekali seperti orang sedang menginterogasi penjahat, Ana ini marah kepada Reno dan menanyakan kemana perginya Reno. Akhirnya Reno pun berterus terang kepada Ana kalau ia habis menemui Kevin dan habis menghajar Kevin karena ia kesal sekali kepada Kevin dan Kevin tidak mau melepaskan Anita, ibunya. Sementara itu di scene berikutnya rupanya si Dinda yang sudah kangen kepada Radit ini akhirnya menjenguk Radit ini ke rumah sakit. Ketika itu Dinda yang sedang berada di rumah sakit bertemu dengan Tuan Muda Abimana. Ternyata tidak lama kemudian datang Oma Rima, Eyang Marta dan juga Kinanti yang akan membesuk Tuan Muda Abimana. Kinanti, Eyang Marta dan juga Oma Rima ini yang melihat ada wanita lain di dekatnya. Radit ini bertanya-tanya siapa wanita tersebut. Akhirnya Radit pun menjelaskan kepada Eyang Marta, Oma Rima dan juga Abimana kalau teman wanitanya itu bernama Dinda. Ia mengatakan kalau Dindalah yang telah menolongnya selama ini. Dan akhirnya Dinda pun tahu kalau Radit ini adalah keluarga Sudirja dan keturunan dari keluarganya Sudirja. Ia kaget kalau Radit ini ternyata adalah orang kaya. Tentu saja di sini Dinda pun menjadi minder kepada Radit. Kinanti juga yang saat itu berada di sana kaget juga melihat kehadiran Dinda ini. Apalagi di sini Radit memperkenalkan Dinda. Mata Kinanti ini langsung melotot ketika itu Radit memperkenalkan Dinda. Dan di scene berikutnya pada episode kali ini rupanya Radit ini diajak jalan-jalan ke taman oleh Dinda. Di sini terjadilah perbincangan antara Radit dengan si Dinda. Dinda ini rupanya merasa minder kepada Radit dan ia mengatakan, saya baru tahu kalau kamu adalah orang kaya, jadi saya minder untuk berteman dengan kamu, kata Dinda ini. Saya lebih baik menjauh dari kamu, kata Dinda kepada Radit. Akan tetapi di sini Radit ketika melihat Dinda akan pergi meninggalkan dirinya, langsung menarik tangan Dinda.
Di mana sebelumnya diceritakan kalau Dinda ini yang kangen kepada Radit, ia pun telepon Radit melalui video call. Di sini Dinda menanyakan kabar Radit. Radit pun memberitahukan kepada Dinda kalau saat ini ia habis operasi dan masih lemah. Dan Dinda pun mengatakan kepada Radit apakah setelah sembuh nanti Radit akan pulang kembali ke rumahnya. Radit pun mengiyakan kalau ia akan kembali lagi ke rumahnya Dinda. Sementara itu di keluarga Sudirja ini terjadilah kemarahan Eyang Marta bersama dengan Om Marima ini setelah mengetahui kalau Anita ini berpacaran dengan Kevin, anak muda temannya si Reno. Tentu saja Eyang Marta dan juga Om Marima ini lalu mengumpulkan Reno dan juga Anita yang saat itu sedang bersama dengan Kevin. Di sini Eyang Marta mencak-mencak marah-marah kepada Anita agar Anita ini memutuskan hubungannya dengan si Kevin. Akan tetapi Anita ini ngotot ia tidak mau memutuskan Kevin karena ia sudah mencintai Kevin dan mereka pun sudah saling mencintai. Tentu saja di sini Eyang Marta semakin naik emosinya sehingga tongkat Eyang Marta pun mengacung-acung ke mukanya Anita. Akan tetapi di sini Anita tetap ngotot tidak mau putus dengan si Kevin. Reno yang juga berada di sana tersulut emosi dan marah sekali kepada ibunya ini. Ia mengatakan kalau ibunya ini kurang baik untuk menjadi contoh karena telah berpacaran dengan Kevin seumuran dengan dirinya. Akan tetapi di sini Anita juga tetap ngotot saja meski Reno juga ikut bicara dalam sidang tersebut nih guys. Nah, si Kinanti juga di sini ia bertemu dengan David di lobi rumah sakit dan Kinanti pun mengatakan kepada David kalau ia ragu dengan keputusan Tuan Muda Abimana yang begitu saja memaafkan Radit, yang Kinanti tahu selama ini Radit ini bukanlah orang baik. Dan David pun kaget dengan perkataan Kinanti kalau Tuan Muda Abimana sudah memaafkan Radit. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Serta Mimin mohon doa dan dukungannya supaya sinetron kita ini menjadi naik lagi ratingnya, menjadi rating teratas dan sinetronnya dapat diperpanjang lagi nih guys. Nah guys, akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.